adab berdoa yang telah dikerjakan oleh seluruh nabi dan rasul itu selalu menghadirkan kalimat di dalam doa itu untuk memohon kepada Allah supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda baca dalam Al-Quran, Anda urutkan satu persatu sampai dengan ke atasnya, sampai nabi yang paling tinggi, itu senantiasa ketika selesai beramal mereka bermohon kepada Allah sebelum minta doa yang lain. Ya, sebelum minta yang lain-lainnya, maka di antara doanya memohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima amalan saya. Jadi ada sifat malu, takut ya, minta sesuatu yang lain tapi amalan yang baru dikerjakan belum diterima. Ya bagaimana Anda bisa, maaf ya, minta sesuatu yang lain sementara pekerjaan yang pokoknya aja belum tentu jelas penerimaannya. Misal saya ilustrasikan begini, Anda bekerja misalnya, bekerja di satu perusahaan, jam kerja jam 8, pulang jam 4, itu yang pokok. Kalau lembur tambahkan, misal bisa setengah malam atau sampai berakhir malam. Nah, kalau Anda kerja dapat gaji pokok, kalau Anda lembur dapat tambahan bonus. Nah, sekarang Anda baru pulang misalnya dari kantor, akhir bulan kerjanya keluarnya jam 4, jam 4, jam 4, jam 4, kan? Tiba-tiba ketika pembagian gaji itu, gaji akan diberikan, Anda sudah bertanya bonus. Pak, mohon maaf nih, bulan ini ada bonusnya nggak? Sementara Anda sendiri belum tahu bagaimana evaluasi pekerjaan Anda itu. Apakah pekerjaan Anda baik, kan? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan target? Apakah pekerjaan Anda sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan itu? Bagaimana Anda bisa berkata dengan ringan, mana bonusnya? Sementara pekerjaan Anda yang pokok belum ditunaikan dengan sempurna. Kecuali ketika Anda bertanya begini, Pak, maaf, bagaimana kualitas pekerjaan saya selama ini? Kalau kira-kira kurang, silahkan Pak berikan masukan supaya saya tingkatkan. Saya ingin lebih bersemangat untuk bekerja di sini, supaya mengangkat marwah perusahaan ini dan mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Kira-kira kalau bahasa ini keluar, pimpinan mendengar itu senang atau tidak? Senang. Anda nggak minta bonus pun, kalau pimpinan sudah senang, akan diberikan. Dan Anda dalam pantauan yang baik. Bahkan karir Anda dibimbing, keluarga Anda diperhatikan. Ya, jadi cukup Anda pikirkan kualitas pekerjaan Anda, maka yang lain akan menyusul dalam nilai-nilai kebaikan. Demikianlah kalau cara berpikir seperti ini dibawa dalam nilai ibadah, maka para nabi mencontohkan kepada kita adab dalam berdoa bermohon kepada Allah pasca amalan ini. Jangan minta-minta yang lain dulu, minta dulu yang baru dikerjakan diterima oleh Allah. Kalau itu sudah diterima, maka yang lain gampang datangnya. Karena kaidahnya ada di Quran surah 5 ayat 35, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Quran surah 5 ayat 35. Bismillah. Ini nyambung ke Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Perhatikan ayat ini rumus ya. Kalau teman-teman sedang kira-kira ada persoalan yang sama dengan isyarat di ayat ini, cepat kerjakan amalannya. Baik ya? Perhatikan kalimatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, coba kamu tingkatkan takwamu kepada Allah. Naikkan takwamu dan gunakan takwa itu sebagai wasilah untuk memohon. Ya, bahasa singkatnya begini, kalau Anda punya kebutuhan, Anda punya kesulitan, Anda punya problem, Anda punya keinginan, maka kalau ingin cepat mendapatkan jawaban dari semua itu, maka cara pertamanya nggak banyak biayanya, nggak butuh tenaga melimpah. Kata Allah, cukup tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di 115 ini, itu sifatnya selalu amalan, amal soleh. Misal, sholat bagian dari takwa. Karena itu orang sholat disebut orang takwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas infak, bagian dari takwa. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera berintrospeksi diri, saya siapkan surga untukmu seluas langit dan bumi, aku siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa itu? Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang gemar berinfak. Jadi dia sehari itu punya program infak, walaupun banyak atau sedikit. Jadi dari pekerjaan dia itu, ada orang yang bekerja mengumpulkan dunia, ada orang bekerja mengumpulkan akhirat. Itu luar biasa. Saya pengen kerja dari pekerjaan ini saya targetkan infak. Dalam sebulan saya pengen infak misalnya, maaf, ada yang 300.000 rupiah. 300.000 dibagi 30. Ya, 300.000 dibagi 30, maka dalam sehari dia keluarkan misalnya 10.000, 10.000, 10.000.
Dia pergi ke masjid A, dia sampaikan di situ. Dia pergi ke anak yatim, dia titipkan di situ. Dia pergi ke orang-orang butuhkan, dia sampaikan ke situ. Dia punya target. Dan bahkan dalam keadaan tidak punya pun dia berusaha. Minimal tidak harus dengan uang. Dia datang ke masjid, dia gunakan tenaganya, dia bersihkan misalnya karpet masjid, dia ambil sampah di masjid, dia masukkan ke dalam tong sampah misalnya. Allahu Akbar. Orang-orang seperti itu ketika dia mengambil wasilah untuk mengerjakan amal soleh, maka kata Allah, awas, hati-hati ya, banyak orang yang tidak sadar dengan anugerah ini. Kata Allah, dia diperkenankan oleh Allah untuk menjadikan amal itu sebagai wasilah bermohon kepada Allah, dan itu cara paling cepat mengabulkan doa. Jadi kalau anda punya kebutuhan atau persoalan, kerjakan dulu amal soleh. Tadi sholat, bukan cuma sholat fardu, bangun malam tahajud. Di semua jenis sholat keluarkan yang sunnah, tahajud, duha, syuruk. Kalau cuma sholat fardu, semua juga kerjakan sholat fardu. Anda punya masalah serius, yang tidak punya masalah pun sholat fardu juga. Jadi kalau anda punya keinginan lebih, maka lebihkan amalan anda, gunakan sebagai wasilah untuk bermohon. Pernahkah anda ingat kisah 3 orang yang terjebak di gua? Ya kan? Dan mereka sudah mendorong dengan kuat, dengan tenaga yang namun tak mampu keluar. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Jelas? Nah, cuma yang paling penting adalah bagaimana doa itu bisa dikabulkan dengan cepat, kata Allah, kalau kualitas amal solehnya ini diterima oleh Allah. Ya, jadi bagaimana anda bisa mendapatkan pengabulan doa sedangkan amal solehnya aja belum diterima? Paham ya maksud korelasinya? Maka dari itu para nabi mengajarkan kepada kita sebelum minta dulu. Jadi kaidah yang pertama, kalau sudah beramal apapun itu, maka biasakan berdoa. Nih, minta. Atau dibalik, kalau sedang punya persoalan, doa ini kan solusi dari masalah. Nggak mungkin orang berdoa kalau nggak ada permintaan, nggak ada persoalan. Atau pengertian terbaliknya, kalau sedang punya masalah, maka kerjakan amal soleh. Setelah beramal, berdoa supaya masalah ini diselesaikan oleh Allah. Paham? Nah, sekarang adab yang keduanya, ini yang paling penting. Awas, ini yang paling penting. Sebelum minta masalah ini diselesaikan, minta dulu kepada Allah supaya amal yang ini diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diterima amalan yang ini, baru berdoa untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Jelas? Nah, kebiasaan ini sudah dikerjakan oleh nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya ambil contoh satu saja untuk memudahkan. Quran surah kedua ayat 127. Ini contoh amalan kakek moyangnya Nabi SAW yang ke-30, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Keduanya ditugaskan untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang pernah hancur luluh lantak di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh itu ada kisaran 6 sampai 7 generasi. Ya, Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi di zaman Nabi Adam Ka'bah sudah ada. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Jadi ketika Adam turun ke bumi, Quran surah 2 ayat 38, turun ke bumi, Ka'bah sudah ada. Di zaman Nabi Nuh banyak maksiat. Saking banyaknya maksiat itu menantang adab, maka diturunkan banjir besar. Banjir itu menyapu kemudian wilayah sampai ke Ka'bah, sehingga bangunan atasnya itu hancur kena banjir. Tinggal pondasinya. Jelas ya? Zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Ya, bin Nuh alaihissalam, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. 5 generasi. Baik, jadi setelah hancur itu tinggal pondasi. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qaidah. Kalau satu. Kalau banyak disebut dengan qawaid. Maka di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah tadi. Ka'bahnya disebut dengan bait, pondasinya disebut dengan qawaid. Maka baca ayatnya. Meninggikan disebut dengan yarfa'. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Dan ketika Allah perintahkan kembali Nabi Ibrahim dan putranya untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Baik ya? Jadi mulailah Nabi Ibrahim mengambil batu, mulai meninggikan. Nah, dipijaklah pijakan pertama dalam bahasa Arab untuk mengerjakan nilai kebaikan yang mengangkat seseorang derajat yang jadi naik disebut dengan maqam namanya. Maka pijakan itu kakinya disebut dengan maqam. Karena yang memijak Nabi Ibrahim maka disebut dengan maqam Ibrahim. Sampai sekarang posisinya dijelaskan, bahkan diabadikan tempatnya sebagai ilustrasi pada kita. Itulah tempat pertama Nabi Ibrahim memijakkan kaki untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi kalau ini Ka'bahnya misalnya, insya Allah yang belum umrah atau haji disegerakan, insya Allah ya, ya berikhtiar dengan baik ya. Ini Hajar Aswad,
Ya. Kemudian di sini ada makam Ibrahim. Nah, di sini pertama kali memijakkan kakinya. Nah, Nabi Ibrahim setelah selesai, apa yang dikatakan oleh beliau? Padahal doanya banyak. Minta dijadikan istiqomah dalam keislaman, minta diberikan berkah dalam keturunan, minta dikirimkan seorang nabi yang terakhir, yang soleh, yang terbaik, yang mulia. Tapi sebelum minta semua itu, perhatikan doanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami. Coba lihat, sebelum minta yang ayat 128-nya, 129-nya itu kan permintaan-permintaan banyak. Istiqomah, jadikan keturunan semua soleh, muslim yang baik, lahirkan seorang nabi di tempat terbaik. Itu sebelum minta semua itu, terima dulu amalan saya, ya Allah. Saya malu kalau minta banyak-banyak, yang ini aja belum diterima. Paham ya? Nah, inilah kebiasaan para nabi, bahkan sejak nabi-nabi sebelumnya, dari era Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu sampai 30 generasi. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Figir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ab bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rib bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ulangi. Baik kan? Nah, jadi semua nabi sampai dengan ke atas itu mempraktekkan ini. Maksud saya, kalau semua nabi sudah mengajarkan manhaj, pola, cara, maka kita ikuti. Nabi aja mengamalkan, masa kita enggak? Paham ya? Nah, jadi kalau saya tanya, kalau sedang punya masalah, mengerjakan apa? Amal soleh. Siap ya? Itu yang bayangkan itu. Amal soleh itu banyak. Baca Quran, amal soleh. Ya lihat peluangnya, nggak harus semua yang tadi, sholat, infak, tidak. Antum sedang di kereta misalnya kan, wah ada masalah nih, datang WA ada masalah, infak ke semua orang di kereta. Tidak. Buka mushaf, baca Quran. Jelas ya? Sesuai dengan kondisinya. Bisa infak, bisa salat, bisa tilawah, bisa doa, bisa zikir. Setelah zikir itu mohonlah kepada Allah. Paham?